Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa orang yang mengucapkan kalimat thayyibah, berzikir, berdoa, mengucapkan lafaz raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Muhammad ibn Abdullah sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Saudara-saudara pun rahmati Allah, manusia Allah ciptakan dengan begitu mulia dan sempurna. Bahkan kesempurnaan manusia, ya, kemuliaan manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Sampai-sampai saat peristiwa Mi'raj, waktu Rasulullah SAW mau naik ke Sidratul Muntaha, itu malaikat Jibril yang nemenin dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian Mi'raj naik dari dunia ke langit pertama sampai dengan langit ketujuh. Pas naum berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat Jibril kagak sanggup. Tapi manusia, dialah habibana wa nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melewati langit ketujuh, melewati kemampuan malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa manusia bisa lebih mulia dari makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang lain, dari jin dan dari malaikat? Karena di dalamnya manusia Allah berikan, Allah anugerahkan akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki kedua-duanya ini, baik oleh jin maupun oleh malaikat. Begitu juga dengan bentuk fisik yang begitu sempurna, ada akal, ada mata,
ada hati, ada perasaan sebagainya. Dalam Al-Qur'an surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan yang Allah berikan berupa akal dan hawa nafsu ini yang membuat manusia menjadi sempurna ciptaannya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, maka akal ini harus dijaga, harus dirawat. Hati ini harus dijaga, harus dirawat agar lurus, agar sehat, agar sesuai apa yang ada di pikiran, dalam hati dan perbuatan sesuai dengan syariat agama. Orang walaupun akalnya hebat, ilmunya banyak, pengetahuannya luas, tapi kalau kagak sehat akalnya, kagak sehat hatinya, maka perbuatannya itu akan bertentangan dengan syariat agama. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya saja, tidak diatur hawa nafsunya oleh hati dan akalnya, tidak diatur mengikuti untuk ajaran agama. Malah kalau akal ini sudah digunakan untuk kejahatan, luar biasa itu bahayanya ya. Orang mencelakakan orang lain, membunuh orang lain, bukan hanya membunuh tapi bisa membohongi orang sedunia kali. Ya, udah ngebunuh merekayasa pula. Jadi salah satu cara menjaga, merawat akal hati agar sesuai dengan syariat agama, mengendalikan hawa nafsu, yaitu kita dengan duduk, dengan hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, ya, karena inilah yang akan mengarahkan dan meluruskan akal hati pikiran kita. Mudah-mudahan dengan wasilah kajian rutin tiap hari Ahad ba'da subuh ini, ya, yang diisi oleh guru-guru kita, ini bisa menjadikan hamba kita sebagai hamba-hamba Allah yang dalam beramal, dalam berbuat, bersikap, berucap, beribadah, bermuamalah sesuai dengan syariat agama Islam. Baik, sebelum kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis, kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini atau di luar materi, cukup ya? Cukup. Tapi insya Allah kagak nanya ini paham semua, nih ngerti paham. Emang kalau bukan, kalau nanya tentang ilmu ya boleh yang memang nggak paham. Tapi kalau tafsir hadis biasanya kajiannya jarang pertanyaan biasanya. Tapi kalau fikih minggu keberapa fikih? Keempat. Banyak pertanyaan ya? Banyak pertanyaan juga? Enggak juga apa? Saya emang intinya tara nanya ya. Enggak tahu mau nanya apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ridho, rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah jauhkan kita dari berbagai macam bala, musibah, bencana, petaka. Allah berikan kepada kita kesehatan badan, panjang umur, rizki yang melimpah dan barokah. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita dijadikan sebagai ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.